Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah nabi dari nabi-nabi Bani Israel, dan dia adalah satu di antara raja daripada raja-raja Bani Israel. Tetapi Sulaiman Allah berikan keistimewaan melebihi ayahnya sendiri Daud dan melebihi para nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Naml, wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma, dan sungguh kami telah berikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Maka berkata keduanya, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari banyak hamba-hamba Allah yang beriman. Dari sini menunjukkan bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keduanya syukuri. Dalam ayat yang lain dalam surah As-Sad, Allah mengatakan wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami hibahkan, berikan kepada Dawud seorang anak namanya Sulaiman, dan sebaik-baik hamba adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sulaiman ini memiliki keistimewaan dibandingkan bapaknya, di mana Allah lebihkan Sulaiman ini dalam bab hukum dan qadha. Jadi Sulaiman itu kalau memutuskan sebuah perkara, maka keputusannya sangat adil dan bisa menyelesaikan perkara. Dan itu Allah lebihkan dibandingkan bapaknya. Saya akan ceritakan beberapa kisah. Di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, pernah suatu ketika seseorang itu punya kambing. Kemudian kambingnya ini lepas dan memakan tumbuh-tumbuhan kebun orang lain. Padahal baru ditanam tuh tumbuh-tumbuhannya, dimakan sama kambing. Maka yang punya kebun ini tidak terima. Akhirnya kemudian datang kepada Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, minta perkaranya diselesaikan. Ini bagaimana ini? Kambing dia sudah masuk ke kebun saya, kemudian memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di tempat saya. Maka Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam memutuskan, tetapi putusannya kurang memuaskan. Akhirnya kemudian di waktu yang sama Nabiullah Sulaiman ada di situ. Kemudian Sulaiman alaihi salatu wassalam minta izin kepada bapaknya untuk memutuskan dua perkara orang ini. Maka Nabiullah Sulaiman mengatakan, bagaimana kalau seandainya kambing si A ini yang memakan tumbuhan si B kau tahan, ditahan sama yang punya kebun, dan boleh mengambil manfaatnya, umpamanya susunya dan begitu seterusnya. Dan kewajiban si A yang memiliki kambing itu, maka dia harus mengembalikan kebunnya tadi, menanamnya kembali, kemudian menyiramnya kembali, sampai sebagaimana sedia kala sebelum kambing itu memakan tumbuhan itu. Akhirnya kemudian disepakati keputusan Sulaiman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa fahamna Sulaiman, kami berikan kepahaman kepada Sulaiman. Contoh kasus kedua, ada dua orang wanita, kedua-duanya bawa bayi. Kemudian bayi itu diletakkan di pinggir sungai karena kedua wanita ini ingin mandi. Setelah kemudian kedua wanita ini mandi, rupanya ada serigala memakan salah satu bayi keduanya itu. Dibawa lari sama serigala itu. Kemudian setelah selesai mandi, wanita ini sedih karena salah satu bayi keduanya hilang. Maka dua wanita ini saling mengklaim. Satu bayi ini, yang besar mengatakan ini bayi saya, yang adiknya mengatakan ini bayi saya. Akhirnya kemudian keduanya datang kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian Daud alaihi salatu wassalam malah menyerahkan kepada yang tua dibandingkan yang muda. Alasannya karena yang tua boleh jadi tidak punya anak lagi, ya. Maka akhirnya kemudian wanita yang satunya menangis. Maka pergilah keduanya, di tengah jalan berjumpa dengan Sulaiman. Maka kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dimintai keputusan oleh keduanya karena tidak puas dengan keputusan Daud. Maka kemudian keduanya didatangkan kepada Sulaiman. Kata Sulaiman, mana bayinya? Maka didatangkan bayinya kepadanya. Maka Sulaiman pun mengambil pisau dan akan menyembelih bayi itu. Sebenarnya Sulaiman tidak hendak menyembelih bayi, tetapi Sulaiman ingin melihat reaksi kedua wanita itu. Sebab kalau itu ibunya,
tentu akan tahu dan melebihi sayang kepada anaknya dibandingkan yang bukan ibunya. Tiba-tiba salah seorang wanita kemudian menangis dan mengatakan, "Ya Nabi Allah Sulaiman, kalau engkau harus membunuh anakku, lebih baik kau serahkan kepada kakakku ini." Kata Sulaiman, "Engkau ibunya." Dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Sulaiman Allah fahamkan. Wa warisa Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman telah mewarisi dari ayahandanya Daud. Tentu yang dimaksud mewarisi di sini mewarisi kerajaan dan kenabian, mewarisi ilmu dari bapaknya. Karena Daud alaihi salatu wassalam seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia sebuah kitab dari kitab-kitab langit namanya Zabur. Dan Daud diberikan suara yang indah. Apabila dia membaca Zabur itu, bukan hanya manusia tertegun, tapi burung-burung datang dan ikut mendengarkannya. Makanya Nabi SAW ketika menyamakan keindahan suara Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kata Nabi SAW, suara wahai Abu Musa seperti suara ala Dawud. Saking indahnya. Lah Daud ini memiliki putra Sulaiman. Tetapi Sulaiman memang ada satu kisah yang menarik. Apakah Sulaiman punya anak? Sulaiman ini istrinya banyak, 100. Jadi dikisahkan dalam sebuah riwayat, pada satu malam Sulaiman berjanji untuk berhubungan dengan 100 istrinya. Dan dia bersumpah agar setiap satu istrinya melahirkan seorang mujahid fi sabilillah. Tapi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Rupanya Allah tidak kabulkan kecuali satu. Yang satu itu pun anaknya cacat, separuh manusia. Nabi Allah Sulaiman Allah berikan keistimewaan mampu menundukkan awan, mampu menundukkan angin, mampu menundukkan binatang-binatang dari burung sampai binatang buas, bahkan mampu menundukkan jin sekaligus. Jadi sampai suatu ketika Nabi Allah Sulaiman keluar bersama pasukannya hendak melakukan istisqa. Karena ketika itu terjadi paceklik di zamannya. Jadi tidak ada hujan lama. Akhirnya Sulaiman keluar bersama pasukannya hendak melakukan istisqa, minta hujan. Ketika sampai di lapangan, Nabi Allah Sulaiman melihat semut sedang tengkurap. Semut sedang tengkurap ke atas gitu, dan tangannya sedang berdoa kepada Allah. Dan Sulaiman paham. Ya. Rupanya sebelum Sulaiman dan juga tentaranya melakukan istisqa meminta hujan kepada Allah, semut-semut itu sudah duluan istisqa meminta hujan kepada Allah. Maka ketika melihat semut-semut berdoa kepada Allah meminta hujan, maka Sulaiman mengatakan kepada tentaranya, "Irji'u, kembali kalian. Kembali kalian. Sesungguhnya telah cukup semut-semut itu meminta kepada Allah hujan untuk kita." Makanya Nabi SAW mengatakan, "Laulal bahaim lam tumtiru." Kalau seandainya bukan karena binatang ternak, kalian tidak mungkin diberikan hujan. Kata Nabi SAW, apabila telah tampak perzinahan, telah tampak kemungkaran di mana-mana, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan hujan kepada kalian kalaulah bukan karena binatang. Laulal bahaim, kalau bukan karena binatang ternak, kalian tidak mungkin dihujani. Jadi Nabiullah Sulaiman paham dengan bahasa semut itu. Maka Sulaiman memilih untuk pergi pasukannya karena cukup dengan semut yang istisqa. Bahkan dalam sebuah kisah nanti dikisahkan ayat selanjutnya, bagaimana Sulaiman juga ketika membawa tentaranya tiba-tiba dihadang dengan pasukan semut. Kemudian Allah mengatakan, "Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuzaun." Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari jin, dari manusia, dari burung-burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Jadi Sulaiman itu punya pasukan. Jadi pasukan manusia berbaris, ada posnya. Pasukan jin juga ada posnya. Pasukan burung yang senantiasa menaungi. Kalau Sulaiman sedang berjalan, maka akan membuat naungan supaya tidak kepanasan. Belum lagi binatang-binatang buas, semua ditundukkan Sulaiman karena Allah Subhanahu wa taala. Karena izin Allah Subhanahu wa taala. Raja mana ikhwan yang bisa mengalahkan kerajaan Sulaiman? Dalam sebuah riwayat, Sulaiman itu suka dengan kuda. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam itu hobi kuda. Sangat hobi sangat dengan kuda itu. Kadang-kadang dia koleksi kuda-kuda yang bagus, kuda-kuda yang perang, kuda-kuda yang tunggangan dia yang cantik. Pokoknya hobi sekali dengan kuda. Terkadang seharian dia duduk saja memandangi kudanya, memandikan kudanya, mengelus-ngelus kudanya. Namanya hobi dengan kuda. Sampai suatu ketika Nabi Sulaiman ini dilalaikan dengan waktu salat.
Saking enaknya dia memandangi kuda tanpa terasa matahari terbenam, akhirnya dilalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Sulaiman menyesal. Karena menyesalnya itulah akhirnya Sulaiman pun marah kepada kuda-kudanya. Akhirnya kuda-kudanya disembelih semuanya, kemudian disedekahkan dagingnya kepada fuqara wal masakin. Ketika Sulaiman meninggalkan kuda-kudanya, hobi-hobinya ditinggalkan, bahkan disembelih kemudian disedekahkan dagingnya, dan dia lupakan dari kuda itu. Padahal kuda itu adalah kuda yang sangat kencang sekali untuk berperang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan apa? Dengan angin. Ditundukkan angin kepada Sulaiman. Kalau naik kuda kan lama tuh, naik angin sudah sampai sana. Allah berikan gantinya angin. Maka antum yakin ikhwan, kalau ada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian antum belum mampu meninggalkannya, kalau antum yakin ketika meninggalkannya karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang lebih baik. Makanya ada satu kisah yang disebutkan dalam kitab tafsir Jalalain, kalau tidak salah. Jadi Allah alam kisah ini, apakah kisah ini sahih, tapi kisah ini masyhur. Jadi ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam sedang berada di ruangan bersama menterinya, salah satu menterinya berada di ruangan, tiba-tiba kemudian ada yang menggedor pintunya. Maka Sulaiman pun membuka pintu tersebut. Rupanya dilihatnya ada orang yang menakutkan, dan orang ini terus memandang menterinya Sulaiman sampai dia ketakutan. Habis itu berbisik-bisik dengan Sulaiman, kemudian dia pergi. Maka menterinya ini mengatakan, "Ya Sulaiman, siapa orang itu? Menakutkan sekali, pandangannya tajam kepadaku." Kata Sulaiman, "Tahu enggak kamu siapa dia? Dia malakul maut. Dia malaikat maut," katanya. Wah, makin takut dia kan, karena sudah dipelototi masalahnya, ya kan. Akhirnya dia sudah nggak enak sendiri tuh menterinya itu. Jangan-jangan dia akan mencabut nyawaku, wahai Sulaiman. Tolong terbangkan aku, Sulaiman. Lihat, karena Sulaiman itu bisa apa? Menundukkan angin. Ya, tolong terbangkan aku, Sulaiman, terserah kemana kau kesukai. Maka akhirnya Sulaiman pun menerbangkan menterinya ini dengan angin yang diperintahkan karena Allah. Kemudian angin itu melesat dan membawa ke tempat yang dituju Sulaiman, negeri India, ya, ke India, ya kan. Rupanya ketika sampai di tempat itu, orang yang tadi menakutkan sudah nunggu di situ, ya kan. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, tidak mungkin kemana. Coba dia nggak diterbangkan, selamat dia kan, begitu. Begitulah memang takdir Allah. Memang di situ dia harus meninggal. Ya. Tapi di sini bagaimana Sulaiman menundukkan angin, membawa menterinya ini dengan angin sampai ke India. Padahal Sulaiman di mana? Palestina. Sulaiman kan di Palestina. Ini India jauh. Ya kan? Sebagaimana ketika Sulaiman memindahkan kerajaan Balkis, nanti ceritanya. Ratu Balkis di mana? Yaman. Sulaiman di mana? Palestina. Istana dibawa sampai ke Palestina. Ya. Masyaallah muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun." Hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Jadi pasukan Sulaiman sedang berjalan ke Asqalan. Asqalan masih dari Palestina. Kemudian di tengah jalan tiba-tiba Sulaiman mengatakan, "Berhenti kalian semuanya." Kaget pasukan, ada apa ini? Kemudian Sulaiman memperhatikan ke bawah. Rupanya ada rombongan semut sedang berjalan. Jadi ketika itu disebutkan dalam Al-Quran, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, lembah Asqalan, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Lihat kata-kata semut. Semut mengatakan, "La yakhtimannakum Sulaiman," agar Sulaiman tidak menginjak kalian. Mereka tidak mengatakan agar Sulaiman tidak membunuh kalian, ya, karena Sulaiman tidak pernah membunuh semut. Makanya di sini ketika itu Sulaiman mendengar suaranya. Semua orang tidak mendengar kecuali Sulaiman. Sulaiman yang mendengar itu. Maka Sulaiman pun fatabassama dhahikan min qawliha, maka Sulaiman pun tersenyum lalu tertawakan dan berkata, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin."
Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Allah anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridai dan memasukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Subhanallah. Sulaiman tetap bersyukur. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin. Sulaiman ini sedang membariskan tentara nih, ya kan? Dia memeriksa burung-burung itu. Subhanallah, telitinya Sulaiman. Padahal burung kan banyak sekali burung itu. Tapi Sulaiman tahu nih mana yang ada, mana yang tidak ada. Ketika itu Sulaiman kehilangan burung hudhud, tidak ada dalam barisan, menunjukkan bahwa Sulaiman itu sangat tertib, disiplin kepada pasukannya. Maka Sulaiman mengatakan, mengapa aku tidak melihat hudhud? Kemana hudhud? Cari dia, ya. Tiba-tiba Sulaiman marah dan mengatakan, la u'adzibannahu adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat, atau kusembelih dia, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tawadhu. Lihat tawadhunya Nabi Sulaiman, ya kan? Dia mengatakan apa? Kalau dia datang membawa alasan yang jelas, ku maafkan dia. Kalau tidak, ku sembelih dia. Dari sini menunjukkan bahwa Sulaiman tidak lantas marah kepada anak buahnya, main bantai saja. Sembelih dia, kan begitu? Enggak. Tapi lihat bagaimana tawadhunya Nabi Sulaiman. Sampai dia mengatakan, kalau dia punya alasan, ku dengarkan alasannya. Maka famakatha ghaira ba'idin, maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Faqala, maka hudhud mengatakan, ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, wahai Sulaiman. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, dari Yaman, membawa sebuah kabar berita yang sangat meyakinkan untuk kau dengar. Dan Sulaiman tawadhu mendengarkan. Dia tidak merasa dia seorang raja yang hebat, ya, aku tahu semuanya. Tidak. Ketika hudhud mengatakan, aku mengetahui kabar kau tidak tahu, maka Sulaiman menerima kabar itu. Maka kata hudhud, lihat bagaimana seorang burung sangat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari kesyirikan. Hudhud mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Subhanallah. Terkadang burung lebih paham dengan tauhid. Terkadang burung lebih paham tentang bahaya syirik. Apa kata hudhud? Wahai Sulaiman, sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintahkan mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Namun kudapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan tersesat indah bagi mereka, perbuatan-perbuatan buruk bagi mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak dapat petunjuk. Ya. Hudhud justru yang dilaporkan apa? Akidah mereka, kan? Hudhud tidak melaporkan, oh istananya bagus, ya kan, tentaranya banyak, oh dayang-dayangnya cantik-cantik. Enggak. Hudhud justru melaporkan soal apa? Akidahnya orang-orang itu. Ya Sulaiman, aku dapati mereka menyembah matahari. Setan telah menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Biasa ini hudhud ini. Ya, dan itu menunjukkan bagaimana Sulaiman menanamkan akidah kepada tentaranya, kan itu. Bagaimana tentaranya dididik untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hudhud melanjutkan, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyalakan, yang kamu nyatakan. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Hudhud mentauhidkan Allah, ya kan? Hudhud mentauhidkan. Lihat bagaimana. Makanya saya katakan, ikhwan, lihat ketika Nabi SAW mencontohkan tawakal apa? Lau kuntum tatawakkaluna ala Allah la ruziktum kama yurzaqut tayru yaghdu imasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian tanamkan tawakal kepada Allah, artinya menyandarkan hanya kepada Allah dalam segala hal, maka kalian akan diberikan rizki seperti Allah berikan rizki kepada burung. Burung
burung tidak sekolah, burung tidak berpendidikan, burung tidak punya ATM, burung tidak punya kartu kredit, burung tidak punya jabatan. Tidak ada burung itu jadi super taksi, tidak ada burung itu jadi pejabat, tidak ada jadi insinyur. Tapi ketika keluar dari sarangnya, Allah mengarahkan rizkinya. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Kata Sulaiman, ya kita lihat saja, kau ini pendusta atau memang benar. Kata Sulaiman, aku akan tulis surat. Kau terbangkan surat ini, jatuhkan di istananya. Idhab bi kitabi hada fa'alqihi ilaihim thumma tawalla anhum fangdur madza yarji'un. Nih, aku serahkan surat, kau letakkan kepada kerajaan Balqis, lemparkan saja, kau tinggalkan, kita lihat apa yang terjadi.